Halo guys, selamat datang kembali di saluran Workbench. Pada video ini, saya ingin berbagi tentang setup software yang saya lakukan pada mini laptop yang saya rakit beberapa waktu yang lalu. Pada laptop mini tersebut, saya menggunakan sistem operasi post-market dengan metode instalasi custom yang tujuannya adalah untuk melapangkan ruang penyimpanan. Hal ini, saya lakukan karena mesin yang saya gunakan hanya memiliki penyimpanan internal sebesar 16 GB saja. Dengan penyimpanan internal yang kecil tersebut, tentu saja, laptop mini yang saya rakit akan cepat kehabisan ruang penyimpanan. BTW, saya menambah kapasitas penyimpanan sebesar 32 GB, dan seperti inilah hasil instalasi custom yang saya lakukan. Bahkan, saya dapat menambah swap file sebesar 4 GB. Sedangkan pada sisi software, saya menggunakan KDE Plasma Desktop dengan fitur penuh, saya memasang Chromium, dan Falcon Browser, serta LibreOffice. Beberapa software tambahan lainnya, juga cukup besar, diantaranya adalah Diagram Editor, Dia, kemudian Inkscape, Glade, KeyDevelop, dan juga banyak pustaka lain yang turut terpasang. Namun, seperti yang kalian lihat sebelumnya, jika root file system hanya terpakai 10% saja. Dan hal ini, tentu, tidak dapat dilakukan dengan metode instalasi standar. Dan berikut ini, adalah bagaimana cara saya melakukannya. Persiapan pertama adalah melakukan pembangunan image secara manual. Jika kalian belum pernah melakukannya, kalian bisa membaca dokumentasi PM Bootstrap pada halaman wiki postmarketos.org. Atau, kalian juga dapat menonton proses pembangunan image postmarketos pada video yang pernah saya buat. Silahkan lihat pada playlist Software Setup. Tujuan dari membangun image manual ini adalah untuk mendapatkan image installer dengan ukuran yang sangat kecil. Jadi, pada langkah penentuan user interface, saya ketik none untuk tidak menggunakan interface apapun. Kemudian, pada langkah extra package, saya perlu menambah program jaringan, agar, setelah proses instalasi, saya dapat menggunakan Wi-Fi dengan mudah. Saya juga menambah program Nano Editor untuk melakukan konfigurasi. Hal ini perlu saya lakukan secara manual, karena program jaringan tidak akan terpasang setelah saya memilih untuk tidak menggunakan user interface apapun. Dan program jaringan yang saya pasang adalah WPA Supplicant, Network Manager W1, Network Manager Wi-Fi, Network Manager OpenRC, Network Manager TUI, dan Network Manager CLI. Hanya dua opsi tersebut saja yang saya atur secara khusus untuk menghasilkan image postmarketos dengan ukuran yang kecil. Langkah berikutnya, saya lakukan setup init sampai selesai tanpa merubah apapun. Kemudian, saya menjalankan perintah PM Bootstrap install untuk memasang program yang saya pilih tadi dan untuk membentuk raw image yang siap diinstal ke ponsel. Langkah terakhir sebelum proses instalasi adalah saya menjalankan perintah PM Bootstrap export untuk menyalin raw image root fs dan raw image boot. Perintah PM Bootstrap export akan membuat link simbolik yang mengarah ke berkas image asli, di folder TMP, postmarketos, export. Kemudian, saya buka lokasi asli, dari setiap link image, dan menyalin image aslinya ke dalam flash disk yang sudah saya siapkan. Semua image, telah saya salin ke USB flash disk, dan semuanya, termasuk LK2ND, berukuran kurang dari 200 MB. Baiklah, sekarang saatnya instalasi. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jika saya akan menambah penyimpanan sebesar 32 GB, yang nilai ini, saya dapatkan dari kartu SD. Jadi, jika ditambah dengan penyimpanan internal sebesar 16 GB, maka total penyimpanannya akan menjadi kurang lebih sebesar 48 GB. Dan saya menggunakan skema seperti ini untuk menggabungkan keduanya. Proses instalasi ini
menggunakan program recovery TWRP yang telah mendukung skema partisi dinamis, sehingga akan menampilkan partisi sistem saat flashing image nanti. Baiklah, saya akan segera memasuki mode recovery. Saya ketuk install, untuk mulai menginstal image root FS Postmarket OS, lalu mengetuk tombol select storage, untuk berpindah penyimpanan dan mengetuk install image, untuk melakukan flashing raw disk image. Kemudian saya pilih image root FS, memilih partisi sistem sebagai targetnya, dan mengusap saklar ke kanan untuk memulai flashing. Setelah flash root FS selesai, saya lanjutkan dengan melakukan flash image boot, lalu image LK2ND. Kedua image ini, saya flash ke partisi boot, dengan urutan, image boot Postmarket OS, lalu yang terakhir adalah image LK2ND. Baiklah, semua file image telah berhasil diinstal. Sekarang, saya restart ponsel ke sistem, untuk melakukan pengaturan partisi. Setelah menyala, saya login dengan akun dan sandi yang sudah saya tentukan sebelumnya. Kemudian, saya login sebagai root, dengan perintah sudo su. Dengan skema partisi yang sudah saya tentukan sebelumnya, maka langkah pertama saya adalah, melihat semua disk dan partisi yang tersedia, untuk menentukan partisi mana yang akan saya manipulasi. Perintah yang saya gunakan adalah, parted, L. Berdasarkan dari skema partisi yang saya buat, saya akan menggunakan kartu SD sebagai folder home, partisi user data sebagai folder user, lalu membuat 3 disk image, yang masing-masing untuk folder var, folder temporary, dan untuk swap FS. Dengan modal informasi tersebut, maka saya harus menemukan nomor partisi, dan disk yang digunakan oleh partisi user data. Dan juga, saya harus menemukan disk kartu SD. Partisi user data, saya temukan pada disk dev, mmcblk0, dengan nomor partisi 31. Selanjutnya, saya harus menemukan disk kartu SD. Disk kartu SD, saya temukan pada dev, mmcblk1, dengan satu partisi yang tersedia pada nomor 1. Sekarang, saya akan menyiapkan partisi-partisi tersebut. Saya menyiapkan partisi untuk folder user dan folder home terlebih dahulu. Saya memformat partisi mmcblk0p31 dan mmcblk1p1 menggunakan file system x4. Perintahnya adalah mkfs.ext4 diikuti dengan lokasi partisi. Kemudian, saya buat folder baru bernama temporary, di dalam folder mnt, untuk digunakan sebagai mount point partisi kartu SD. Perintahnya adalah, mkdir, diikuti dengan nama folder. Setelah folder dibuat, saya tautkan partisi kartu SD ke folder tersebut dengan perintah, mount, spasi, nama partisi, spasi, folder tujuan.
lalu saya salin seluruh isi folder home ke dalam partisi kartu SD. Perintahnya, cp, spasi, strip av, spasi, folder sumber, /*, spasi, folder tujuan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah, saat menentukan folder sumber, saya menggunakan karakter / dan asterisk pada bagian belakangnya. Ini berarti, saya hanya menyalin isi dari folder home, tanpa menyalin folder home itu sendiri. Saya melakukan hal sama untuk folder user. Saya membuat folder baru dengan perintah mkdir nama folder. Kemudian menautkan partisi user data ke folder yang baru dibuat dengan perintah mount dev mmcblk0p31 mnt user. Lalu saya menyalin seluruh isi folder user ke partisi user data dengan perintah cp strip av folder sumber folder tujuan. Jika kalian mengikuti langkah instalasi yang saya lakukan, selalu ingatlah untuk menambah karakter / dan asterisk di bagian akhir penulisan folder sumber. Setelah menyalin isi folder home dan user, saya lanjutkan dengan membuat disk image. Saya membuat 3 disk image, yaitu untuk folder temporary, var, dan swap. Disk image ini, saya simpan pada partisi kartu SD, dengan perintah dd if dev0 of lokasi file, nama file. Lihat caption untuk contoh perintahnya. Setelah disk image dibuat, saya memformatnya dengan perintah mkfs.ext4, diikuti dengan lokasi disk image disimpan. Untuk disk image var, saya membuatnya dengan cara yang sama. Yang terakhir, saya membuat disk image untuk swap file. Disk image untuk swap file, saya bentuk menggunakan perintah yang sama seperti saat membuat disk image sebelumnya. Hanya berbeda pada nilai count, yaitu 2048 atau 4 GB. Swap file tidak diformat menggunakan perintah mkfs.ext4 seperti image sebelumnya, melainkan harus diformat menggunakan perintah khusus, yaitu mkswap. Dan ternyata, saya mendapati pesan error saat memformat swap file dengan perintah mkswap. Dalam pesan tertulis, jika file permission harus diidentifikasi dengan nilai 0600. Jadi, saya akan merubah file permissionnya dengan perintah chmod, lalu memformat ulang swap file. Semua disk image telah siap. Sekarang, saya akan mengaktifkan swap file agar digunakan saat mini laptop ini dinyalakan. Saya edit file swap file, yang berada di etc, con.d, menggunakan vEditor. Yang saya lakukan pada file ini, adalah merubah lokasi swap file, di mana pada mini laptop saya, lokasinya adalah di dalam folder home. Kemudian, saya juga merubah nilai swap file, dari 1024,
atau 1 GB menjadi 4096 atau 4 GB yang diikuti dengan menghapus tanda pagar di baris depan. Setelah merubah pengaturan swap file, saya kemudian merubah service swap file dari default menjadi boot. Hal ini dilakukan menggunakan perintah rc update. Langkah selanjutnya, saya membuat folder baru bernama var, di dalam folder mnt, untuk digunakan sebagai target mount point disk image var. Kemudian, memounting disk image var ke dalamnya, dan dilanjutkan dengan menyalin seluruh isi folder var, ke dalam folder mnt, var. Lihat caption, untuk perintahnya. Langkah terakhir, saya mengatur fs tab, agar saat dinyalakan, mini laptop saya dapat bekerja dengan dua penyimpanan yang digabungkan. Saya menggunakan V-Editor untuk melakukannya. Pada langkah ini, saya lupa menambah disk image var. Jadi, saya menambahnya setelah video ini selesai dibuat. Untuk parameternya, var lebih baik diletakkan pada baris sebelum temporary. Lihat caption untuk parameternya. Setelah semuanya selesai, saya simpan pengaturan dengan menekan tombol ESC, lalu menekan tombol W key, Enter. Sampai di sini, semua pengaturan sudah selesai. Kemudian saya restart mini laptop, untuk melihat hasilnya. Saya ketik, reboot, untuk merestart. Setelah mini laptop menyala kembali, saya login dengan akun user, lalu login kembali dengan akun root. Kemudian, saya hubungkan mini laptop ke jaringan Wi-Fi, dengan perintah, nmtui, connect. Kini, mini laptop telah terhubung ke jaringan internet, dan sekarang adalah saatnya untuk memasang program GUI. Tapi sebelumnya, saya lakukan update database paket untuk mendapatkan daftar paket-paket terbaru. Perintahnya, apk update. Untuk program GUI, yang saya pasang pertama adalah Postmarket OS, UI, Plasma, Desktop, Konsol, Dolphin, dan Xrender. Sisanya, saya bisa memasang setelah Plasma Desktop. Perintah untuk memasang paket adalah apk add, lalu diikuti dengan nama program yang ingin dipasang. Langkah ini memakan waktu yang cukup lama, dan juga tergantung dari kecepatan internet yang digunakan.
Setelah instalasi program GUI selesai, saya restart mini laptop sekali lagi untuk masuk ke dalam mode GUI. Dan, lihatlah, mini laptop saya sekarang menampilkan SDDM login screen saat dinyalakan. Kemudian saya login dengan akun user biasa, lalu membuka pengaturan display untuk memutar layar, agar lebih nyaman saat digunakan. Itulah langkah-langkah yang saya lakukan, untuk menggabung penyimpanan internal dan eksternal, agar dapat digunakan bersama-sama, pada laptop mini yang saya rakit. Terima kasih telah menonton, subscribe jika kalian suka, dan sampai jumpa lagi.